Selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Sebagai salah satu pelopor berdirinya Fakultas Kesehatan Masyarakat di kampus-kampus Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat menjadi pusat rujukan bagi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat yang memberikan dampak terhadap kualitas hidup manusia di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang berbasis SDM unggul dan berdasarkan moral agama. Untuk menjawab tantangan perkembangan kesehatan masyarakat dunia, kami juga menghadirkan tenaga pengajar yang kompeten guna menyiapkan lulusan terbaik di bidang akademik dan profesi dalam ilmu kesehatan masyarakat dan gizi yang proaktif, inovatif, dan profesional yang dapat beradaptasi di era digital. 8 program studi Fakultas Kesehatan Masyarakat telah terakreditasi A oleh LAMPTKES, serta kurikulum S1 Kesehatan Masyarakat telah terakreditasi secara internasional oleh APEA dan tersertifikasi internasional oleh AUN. 5 departemen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, antara lain Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan, dan Promosi Kesehatan atau EBIOP, Departemen Gizi, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Departemen Kesehatan Lingkungan. 9 program studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, antara lain Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Gizi, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi, Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Program Studi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Program Studi S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi S2 Kesehatan Lingkungan, Program Studi S2 Epidemiologi, Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat. Selain kegiatan akademis, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat juga turut aktif di dalam program kegiatan mahasiswa seperti paduan suara, klub basket, klub dance, klub tari tradisional, klub band, pengabdian masyarakat, dan kegiatan mahasiswa lainnya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga didukung dengan fasilitas modern untuk menunjang kegiatan akademis mahasiswa, yaitu Laboratorium Komputer, Laboratorium Epidemiologi, Laboratorium Gizi, Laboratorium Audiovisual Aid, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, serta Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam bidang internasionalisasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat melakukan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi terbaik yang berasal dari berbagai benua, antara lain Asia, Australia, Eropa, dan Amerika. Situasi pandemi COVID-19 memaksa dan mempercepat adopsi digitalisasi dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat
telah melaksanakan perkuliahan dengan sistem hybrid guna tetap melakukan pembelajaran dalam masa pandemi. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung Fakultas Kesehatan Masyarakat dalam menyiapkan lulusan di era Industri 4.0 dan Society 5.0. MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang bersifat otonom dan fleksibel dengan kegiatan magang, proyek independen, kewirausahaan, dan student mobility baik dalam dan luar program studi maupun dalam dan luar negeri. Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai Center of Excellence MBKM telah berkolaborasi dan bermitra dengan beberapa prodi di dalam universitas maupun universitas lain. Mengacu kepada visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dalam 5 tahun ke depan dan memperhatikan program strategis Universitas Airlangga Smart University, maka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga juga memiliki 3 tujuan strategis, yaitu rekognisi, kepercayaan, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat, serta mewujudkan pembelajaran yang unggul dan berkarakter, peningkatan produktivitas riset dan publikasi, serta pendayagunaan hasil riset yang berdampak signifikan terhadap capaian Sustainable Development Goals. Mari wujudkan prestasi dan cita-citamu bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Dekan. Ini sudah semua hadir ya. Ini hadir langsung join ya, bukan panelis gitu ya Pak Trias ya. Iya, langsung join Zoom Bu Santi. Mbak Meza mungkin bisa mulai perkenalan atau gimana? Mas Ada Ilham masih di MC-nya. mute. Masih di mute ya. Oke, baik Ibu. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Mas. Terdengar, Mas. Sudah, Mas Ilham sudah. Ya, Ibu. Tapi kok hilang lagi suaranya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya Allah kita dapat bertemu dan menyelenggarakan acara pada pagi hari ini dengan keadaan baik. Yang terhormat Ibu Dr. Santi Martini, Dokter Anestesi Kesehatan, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Yang kami hormati Profesor Dr. Nyoman Anita Damayanti, DRGMS, selaku Wakil Dekan 1 FKM Unair. Yang kami hormati Bapak Trias Mahmudiono, SKM MPH GCAS,
PhD selaku wakil dengan 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Yang kami hormati Koordinator Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Ibu Muji Sulistewati, serta Ibu Laitul Muniro selaku KPS Program Studi S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen FKM UNAIR yang hadir pada acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dari SMA, SMK, MA sederajat seluruh Indonesia, serta adik-adikku SMA, SMK, SMA sederajat yang juga hadir pada acara pagi hari ini. Dan juga teman-teman semua, narasumber mbak-mbak, serta teman-teman narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Info Session Airlangga Education FKM UNAIR 2022. Baik, sebelum masuk ke acara, marilah kita sebagai moderator di pagi hari ini, wah seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang, maka oleh karena itu kita harus berkenalan terlebih dahulu. Baik, saya ingin memperkenalkan diri saya Ilham Fadil Akbar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Setelah itu oleh partner saya Mezalina Perbasanti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Baik, terima kasih semuanya Mbak Mesa. Untuk memulai acara pada hari ini, kita bakal bacain rundown terlebih dahulu. Mungkin Mbak Mesa boleh dipersilahkan. Baik, karena saya dan Mas Ilham di sini selaku pembawa acara yang akan membantu jalannya acara Investigation ini selama 1 jam ke depan, mohon kami untuk membacakan terlebih dahulu rundown atau susunan acara yang akan kita lalui bersama selama 1 jam nanti, dimulai dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan-sambutan, serta ada kuis dari Mentimeter, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi, dan setelah itu kita masuk ke acara inti talk show pada pagi hari ini. Kemudian ada pengumuman door prize untuk adik-adik SMA semua, serta akan dilakukan penutupan. Seperti itu, Mas Ilham. Baik, terima kasih Mbak Meza telah membacakan rundownnya. Baik, alangkah lebih baiknya nih kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk yang bisa on cam, silakan on cam. Baik, kami persilakan dipersiapkan terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik peserta, Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu dosen, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu serta menyiapkan posisi duduk tegak sempurna. Dan kepada teman-teman yang bertugas, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Kemudian mari kita simak bersama terlebih dahulu sambutan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Ibu Dr. Santi Martini, Dr. MKes. Kepada Ibu Santi Martini, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Meza dan Mas Akbar ya, atau Mas Ilham. MC kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMA, Madrasah Aliyah, SMK, maupun para siswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, Prof. Nyoman Anita Damayanti, Wakil Dekan 1, Bapak Trias Mahmudiono, Wakil Dekan 3, dan Bapak Muhammad Atoilah, Wakil Dekan 2, serta Bapak Ibu KPS, Program Sarjana yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Ibu Dr. Muji, Program Studi Gizi Ibu Laila Muniroh, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat Sikia Banyuwangi, Bapak Dr. Zainal Fatah, dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu tenaga kependidikan juga, mungkin ada yang hadir pada pagi hari ini, dan tentunya Ketua BEM yang saya hormati dan banggakan, Mas Bagus, dan juga timnya ya, timnya dari BEM maupun Duta, dan tentunya yang saya hormati dan banggakan adalah para narasumber pada Info Session Airlangga Education Expo 2002, Ibu, saya kok lupa, Ibu Ratna ya kalau nggak salah, Ibu Ratna alumni dari S1 Gizi, dan Ibu Khalifah alumni S1 Kesehatan Masyarakat. Ini masih muda-muda sih sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa saya panggil Ibu ya, Mbak Ratna maupun Mbak Khalifah, yang saya cintai dan banggakan alumni kita, dan tentunya para hadirin yang telah ikut melalui ruang Zoom ini yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan ya pada sampai hari ini dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari 2 tahun ya bersama kita, dan mudah-mudahan ini segera berakhir ya. Dan tentunya karena pandemi ini juga lah yang akhirnya pertemuan Info Session ini kita laksanakan secara daring. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, untuk tahun ini UNER juga mengadakan pertemuan secara offline, sehingga silakan juga bisa hadir secara offline di kampus UNER, kampus C, tepatnya pada gedung Airlangga Convention Center ya, atau ACC. Silakan apabila ingin hadir melihat langsung, karena kami juga punya booth-nya di situ, yaitu booth nomor 2, dan silakan untuk bisa ketemu langsung juga dengan para duta FKM UNER untuk mendengarkan penjelasan mengenai program studi yang ada di FKM UNER. Dan alhamdulillah program studi kami sudah terakreditasi Lampetekes, akreditasi A untuk S1 Gizi maupun S1 Kesmas, dan juga untuk S1 Kesehatan Masyarakat kita sudah terakreditasi internasional skema APA, dan insya Allah tahun ini kita akan mengikuti akreditasi skema ASIIN untuk program studi S1 Gizi maupun S1 Kesmas. Sehingga ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pendidikan di tengah sekarang situasi globalisasi ya, dan juga sejak tahun 2015 Indonesia telah masuk di masyarakat ekonomi ASEAN ya, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita untuk juga memperkenalkan atau merekognisikan ya prodi kita bahwa kita terstandar secara internasional, sehingga nanti lulusannya pun akan bisa bekerja tidak hanya di Indonesia tapi juga menjadi global citizen. Harapannya ini menjadi wujud bagian dari
tanggung jawab kami sebagai pengelola pendidikan Kesmas untuk bisa menghasilkan tenaga kesehatan masyarakat yang tidak hanya mumpuni di level nasional, tapi juga mumpuni di level global. Demikian, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Silakan para siswa SMA yang membanggakan dan yang tentunya mempunyai harapan untuk bisa melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, bisa memilih dan menjadi pilihan pertama ya, prodi S1 Kesmas maupun prodi S1 Gizi. Dan mungkin ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para KPS maupun akan mendapatkan informasi lebih detail dari Ibu Wakil Dekan 1, Prof. Nyoman Anita Damayanti. Selamat mengikuti info session, silakan bertanya sebanyak-banyaknya sehingga Anda mendapatkan informasi yang jelas. Baik, saya akhiri dan sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi tentunya itu bukan suatu kesengajaan. Terima kasih sekali lagi kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Dekan kita, Dr. Siti Martini. Baik, selanjutnya nih kepada teman-temanku sekalian, mohon sekali untuk rename nama SMA-nya masing-masing ya, yang ada di ruang Zoom. Dan untuk sebelum mengawali acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita dokumentasi dulu nih. Ayo kepada teman-teman SMA nih, yang belum on cam, yuk on cam. Yuk kita merapikan diri, kita foto bersama dulu. Kapan lagi kan kita bisa foto bareng nih bersama dekan kita sekalian. Iya, betul sekali Mas Ilham, karena ini baru mulai acara gitu ya, masih pagi, harusnya adik-adik SMA ini juga masih fresh gitu ya, mumpung masih seger-seger nih, kita foto dulu untuk mengawali acara pagi hari ini. Ditunggu ya adik-adik semua. Oke, silakan yuk pada on cam dulu ya. Siapkan posisi terbaik kalian. Bisa senyum ya Mas Ilham ya. Ya, Ibu. Meskipun pakai masker juga nampak kok kalau senyum. Baik, kepada yang bertugas, apakah udah siap? Iya, siap. Silakan hitung sampai 3 ya, aba-aba dari moderator. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. Bisa masuk semua yang ikut dengerin ya. Masuk satu frame di layar ini ya. Foto siapa yang ada di ruangan itu, monggo silakan. Iya, Bu. Ya, teman-teman semua, yuk. Puasa terbaik. Ya, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide keempat. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir. Yuk, slide terakhir teman-teman, pada on cam ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Nah, ini karena kita sudah dokumentasi seperti itu ya. Dan di acara info session ini, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu dari serangkaian acara AEE 2022. Dan karena kita mengikuti info session FKM, jadi nantinya kita akan membahas dan mengetahui lebih lanjut mengenai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Mungkin sebelum kita memulai pembahasannya, ini ada paparan video mengenai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Mungkin kepada teman-teman yang bertugas dipersilahkan bisa diputarkan terlebih dahulu.
Selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Sebagai salah satu pelopor berdirinya Fakultas Kesehatan Masyarakat di kampus-kampus Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat menjadi pusat rujukan bagi pendidikan tinggi kesehatan masyarakat yang memberikan dampak terhadap kualitas hidup manusia di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang berbasis SDM unggul dan berdasarkan moral agama. Untuk menjawab tantangan perkembangan kesehatan masyarakat dunia, kami juga menghadirkan tenaga pengajar yang kompeten guna menyiapkan lulusan terbaik di bidang akademik dan profesi dalam ilmu kesehatan masyarakat dan gizi yang proaktif, inovatif, dan profesional yang dapat beradaptasi di era digital. 8 program studi Fakultas Kesehatan Masyarakat telah terakreditasi A oleh LAM PTKes, serta kurikulum S1 Kesehatan Masyarakat telah terakreditasi secara internasional oleh APEA dan tersertifikasi internasional oleh AUN. 5 departemen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga antara lain Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan, dan Promosi Kesehatan atau EBIOP, Departemen Gizi, Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Departemen Kesehatan Lingkungan. 9 program studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga antara lain Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Program Studi S1 Gizi, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi, Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Program Studi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Program Studi S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi S2 Kesehatan Lingkungan, Program Studi S2 Epidemiologi, Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat. Selain kegiatan akademis, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat juga turut aktif di dalam program kegiatan mahasiswa seperti paduan suara, klub basket, klub dance, klub tari tradisional, klub band, pengabdian masyarakat, dan kegiatan mahasiswa lainnya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga didukung dengan fasilitas modern untuk menunjang kegiatan akademis mahasiswa, yaitu Laboratorium Komputer, Laboratorium Epidemiologi, Laboratorium Gizi, Laboratorium Audiovisual Aid, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, serta Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam bidang internasionalisasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat melakukan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi terbaik yang berasal dari berbagai benua, antara lain Asia, Australia, Eropa, dan Amerika. Situasi pandemi COVID-19 memaksa dan mempercepat adopsi digitalisasi dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat
telah melaksanakan perkuliahan dengan sistem hybrid guna tetap melakukan pembelajaran dalam masa pandemi. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung Fakultas Kesehatan Masyarakat dalam menyiapkan lulusan di era Industri 4.0 dan Society 5.0. MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang bersifat otonom dan fleksibel dengan kegiatan magang, proyek independen, kewirausahaan, dan student mobility baik dalam dan luar program studi maupun dalam dan luar negeri. Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai Center of Excellence MBKM telah berkolaborasi dan bermitra dengan beberapa prodi di dalam universitas maupun universitas lain. Mengacu kepada visi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dalam 5 tahun ke depan dan memperhatikan program strategis Universitas Airlangga Smart University, maka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga juga memiliki 3 tujuan strategis, yaitu rekognisi, kepercayaan, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat, serta mewujudkan pembelajaran yang unggul dan berkarakter, peningkatan produktivitas riset dan publikasi, serta pendayagunaan hasil riset yang berdampak signifikan terhadap capaian Sustainable Development Goals. Mari wujudkan prestasi dan cita-citamu bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Itu tadi sekilas tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga. Barangkali nanti teman-teman ingin tahu lebih lanjut, kita akan bahas di sesi talk show seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kami dari panitia menyiapkan sebuah link yang nantinya teman-teman kami minta untuk mengisi. Mungkin teman-teman yang bertugas bisa di-share terlebih dahulu linknya. Ya, dan nanti adik-adik SMA kami minta untuk menuliskan atau menyampaikan kira-kira apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua ini ketika mendengar tentang FKM, tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat, seperti itu. Nah, adik-adik SMA ini bisa langsung menuju ke linknya yang sudah di-share screen ini ya, di Mentimeter di www.menti.com, kemudian memasukkan kode 52751426, seperti itu. Baik, apakah dari adik-adik SMA ada yang kesulitan untuk mengakses linknya dan memasukkan kodenya barangkali? Ya, boleh langsung sambil diakses aja ya adik-adik semua. Nah, mungkin sambil menunggu adik-adik untuk ngisi link nih, kalau dari Mas Ilham sendiri dulu nih, mungkin waktu SMA ketika belum masuk FKM nih ya, apa sih yang terpikirkan gitu dari Mas Ilham ketika mendengar tentang FKM? Gimana Mas Ilham? Oke, baik sebelumnya Mbak Mesa. Untuk ini ada yang bertanya, mungkin saya bisa ulang untuk kodenya. 527511426. Oke, sudah ditulis juga sama teman kita. Baik, untuk teman-temanku semua, adik-adik SMA semua di sini kasih pertanyaan yang menarik sekali. Karena apa Mbak Mesa? Karena ada door prize yang membuat kalian kaget.
Iya, betul banget. Karena dimulai dari kuis Mentimeter ini sampai nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Itu teman-teman yang aktif, yang menyampaikan pertanyaan, yang juga mau berinteraksi dengan kami, nanti akan kami berikan door prize tentunya untuk beberapa dari adik-adik yang beruntung. Jadi jangan lupa ikutan kuis-kuis yang kami adakan seperti itu ya, Mas Ilham. Iya, benar banget Mbak Meza. Oke, kalau tadi ada pertanyaan nih dari Mbak Meza, belum aku jawab ya. Ketertarikanku masuk FKM sendiri karena sudah sangat jelas sekali kalau prospek kerjanya itu sangat luas, dan nanti aku nggak bakal nyinggung banyak nih Mbak Meza, karena nanti ada sesi talkshow yang dimana bakal membuat teman-teman semua kaget kalau bahwasanya, wih, ternyata Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ranahnya sampai ke sana ya gitu. Cukup spoiler dikit deh. Seperti itu Mbak Meza. Oke, terima kasih Mas Ilham. Kurang lebih emang gitu ya Mas Ilham yang dipikirkan oleh adik-adik SMA ketika memikirkan atau terbayang-bayang tentang FKM. Nah, di sini juga udah terlihat nih Mas Ilham, kebanyakan dari adik-adik SMA yang mengisi linknya itu terpikirkannya tentang FKM itu adalah tentang kesehatan ya. Dilihat karena ini yang paling besar tulisannya kan kesehatan seperti itu ya. Nah, tapi apakah betul bahwa FKM itu kaitannya hanya dengan kesehatan saja? Apakah ada hal-hal lain yang nanti akan dibahas juga seperti yang disinggung oleh Mas Ilham? Mungkin bisa langsung kita bahas saja ya, kita diskusikan juga bersama dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada siapa aja Mas Ilham? Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya untuk narasumber yang pertama yang terhormat Ibu Dr. Sandy Martini selaku Dekan FKM UNER, dan untuk narasumber selanjutnya yang terhormat Prof. Dr. Nyoman Anita Damayanti, untuk selanjutnya koordinator program studi S1 Kesehatan Masyarakat yaitu Dr. Muji Selistiawati. Selanjutnya ada koordinator program studi S1 Gizi dari Ibu Lailatul Muniros SKM Menkes selaku program studi S1 Gizi. Selanjutnya kita juga kedatangan nih teman-temanku semua pada adik-adik SMA nih, kedatangan alumni S1 Kesehatan Masyarakat FKM UNER yang baru banget lulus nih, yaitu Mbak Khalifa Firsayanti Juwono yang sekarang tuh bekerja di Safety Officer di PT Meisa Internusa Teknik yang berada di subkontraktor Stadion Banten. Wah, mantap sekali nih. Pasti banyak pertanyaan nih. Buat kalian siapin pertanyaan yang banyak buat para alumni kita. Dan bukan dari Kesmas saja, juga dari alumni S1 Gizi FKM UNER tentunya, yaitu ada Mbak Ratna Kuatiningsari yang sekarang menjadi ahli gizi di Rumah Sakit Al-Irsyad. Dan selanjutnya ada juga dari duta favorit FKM UNER nih, teman-temanku sekalian, yaitu Mbak Teresa Angelina Krista. Iya, terima kasih Mas Ilham. Itu tadi adik-adik semua narasumber-narasumber kita hari ini. Betul sekali yang dikatakan oleh Mas Ilham. Nanti teman-teman boleh ya menyampaikan berbagai pertanyaan tentang FKM. Nanti barangkali ada yang mau menanyakan secara langsung, boleh langsung raise hand dan on mic. Dan kalaupun teman-teman ada halangan atau tidak ingin on mic, bisa boleh dituliskan saja pertanyaannya di kolom chat, akan kami bacakan seperti itu. Nah, sebelum teman-teman ini bertanya ya, mungkin bisa bertanya juga dari video yang sudah ditampilkan, atau mungkin teman-teman jauh-jauh hari sudah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami seperti itu. Sebelumnya, ini saya mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama kepada Ibu Dekan kita. Ini mungkin sebagai pemantik juga ya bagi teman-teman untuk tahu lebih lanjut tentang FKM. Untuk Ibu Santi Martini, saya mohon izin Ibu untuk menyampaikan pertanyaan yang barangkali ini juga banyak ditanyakan oleh adik-adik SMA seperti itu, Ibu Santi. Nah, kan untuk masuk di FKM UNER ini ada 3 cara, Ibu, dari 3 jalur seperti itu, SNMPTN, SBMPTN, dan ada dari jalur mandiri. Nah, untuk jalur SNMPTN sendiri, Ibu, kira-kira ada prestasi apa saja? Prestasi seperti yang bagaimana gitu Ibu, di mana prestasi itu yang memiliki nilai paling tinggi untuk bisa masuk jalur SNMPTN di FKM UNER. Jadi kira-kira ada prestasi apa yang sekiranya nilainya paling tinggi seperti itu Bu untuk masuk di FKM UNER. Barangkali Ibu Santi bisa memberikan penjelasan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Meza. Jadi betul ya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Mesa, jalur penerimaan di
prodi S1 Kesmas, S1 Gizi maupun S1 Kesmas Psikia itu ada 3 SMPTN yang tanpa tes ya. SMPTN itu yang tanpa tes tapi berdasarkan nilai rapot Anda mulai semester 1 sampai 5 ya kalau nggak salah ya. Terus kemudian ditambah dengan prestasi-prestasi ya. Itu bisa di-upload sertifikatnya. Terus kemudian kedua jalur SBMPTN yang tes ya. Tes itu juga tes dulu, tes tulis ya kalau nggak salah ya. Tes tulis dulu nanti dapat nilai terus baru menentukan mau masuk mana berdasarkan passing grade pengalaman tahun sebelumnya seperti itu. Kemudian yang ketiga jalur tes mandiri. Jadi untuk yang tanpa tes tentunya berdasarkan nilai rapot Anda ya para siswa adik-adik yang dari SMA, SMK maupun Madrasah Aliyah. Jadi silakan Anda masukkan nilai-nilai Anda mulai semester 1 sampai 5 ya. Saya rasa ini semua sudah melakukan itu ya. Yang penting ya karena gini, ini saya cerita ya, berdasarkan pengalaman itu S1 Kesmas itu keketatannya cukup ini ya, cukup tinggi dan S1 Gizi itu tahun lalu menduduki 5 ya, kalau nggak salah 5 besar ya, termasuk yang paling ketat di antar program studi jurusan IPA ya, jurusan IPA atau eksakta. Sehingga Anda mungkin bisa persiapkan diri Anda dan mungkin ya Anda bisa lihat posisi Anda rankingnya di sekolah ya, sekolah di mana sehingga Anda bisa tentukan. Tapi yang penting gini ya, jangan takut terus akhirnya malah waduh, kayaknya kalau mau masuk UNER ini rankingnya tinggi ya, terus malah nggak pada milih UNER, jangan ya. Tapi Anda harus yakin, Anda pastikan nggak apa-apa, Anda masuk aja, pilih aja memang Anda misalnya masuk nilainya bagus ya selama 5 semester itu stabil, konsisten gitu ya, Anda bisa pilih jurusan yang ada di FKM UNER. Jangan takut, jangan khawatir ya. Seringkali itu kami melihat pada takut pilih UNER ya, terus akhirnya malah ini ya, maksudnya menjadi tidak sesuai dengan jurusan yang Anda pilih malahan akhirnya begitu ya. Tapi kalau Anda memang mau pilih S1 Kesmas, kemudian Anda mau pilih S1 Gizi, silakan tentukan pilihan Anda di FKM UNER. Gitu ya. Baik, itu mungkin Mbak Meza mungkin sudah membantu ya jawaban saya. Cukup membantu sekali Ibu, cukup menjawab juga kepada adik-adik SMA yang ada di sini. Mungkin bisa lebih terbuka lagi nih karena dari Ibu Dekan sendiri sudah menerangkan bahwasanya ada 3 jalur dan itu semua harus disambi dengan kerja keras dan berdoa. Oke, semoga menjadi bagian dari FKM UNER ya teman-teman gue semua. Baik, untuk narasumber selanjutnya ini ada Ibu Wakil Dekan 1, tentunya Prof. Dr. Nyoman Anita Damayanti. Jadi ini halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, ini jadi kemarin ada pertanyaan Ibu dari DM Instagram yang sudah dari APH FKM UNER, itu pertanyaan tentang kerjanya alumni kesehatan masyarakat itu sebagai apa Ibu? Karena ada rumornya bahwasanya S1 kesehatan masyarakat itu sulit mencari kerja. Apakah lulusan S1 kesehatan masyarakat prospeknya akan kalah oleh lulusan S2 kesehatan masyarakat? Seperti itu Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi memang kalau kita sekolah itu mestinya tujuannya nanti kita bisa kerja di mana atau kerja apa gitu ya. Bagaimana masa depan kita ya, mesti arahnya ke sana ya. Nah, jadi Kesmas ini memang betul luas sekali bidang kerjanya. Jadi bukan justru tidak dapat pekerjaan, bukan sulit mencari pekerjaan ya. Nah, tentunya itu sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas kita. Ya, bagaimana kualitas kita. Bahkan kalau Anda lihat memang kita namanya kesehatan masyarakat. Ya. Tidak sama loh dengan medik ya. Kesehatan masyarakat itu lebih pada pencegahan penyakit kan gitu dan kemudian peningkatan kesehatan. Jadi segala hal yang terkait dengan pencegahan penyakit itu menjadi bidang kita ya. Contohnya misalnya lingkungan, kita kan tahu berbagai hal yang mungkin menyebabkan terjadinya penyakit itu antara lain yang terbesar memang kalau belum itu lingkungan ya.
Nah, jadi bagaimana membuat lingkungan itu sehat? Tuh, itu bidang kita gitu. Ya, sehingga Anda bisa bekerja maupun menciptakan kerja untuk kesehatan lingkungan. Dan saya pesan kepada Anda semua, adik-adik semuanya ya, termasuk juga ini yang masih mahasiswa maupun nanti yang akan masuk ya, adik-adik dari SMA, ayo kita membuat mindset. Oke, mencari kerja, tapi pastikan bahwa kita bisa menciptakan kerja. Banyak sekali tadi kan di video tadi ya sudah ditunjukkan juga betapa bervariasinya ya Kesmas itu. Dan kemudian tadi juga ada COMBKM ya, Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang aktivitasnya banyak sekali, di mana mahasiswa ini dihubungkan dengan berbagai industri. Ya, bukan hanya industri kesehatan. Nah, coba tadi seperti yang dari K3, kesehatan dan keselamatan kerja, bukan industri kesehatan, bahkan ada pertambangan dan sebagainya. Namun memang fokusnya nanti bagaimana membuat pekerja tambang itu sehat. Nah, gitu loh. Ya. Jadi banyak. Jadi bahkan nanti catering misalnya. Dari FKM itu ada membuat usaha catering. Kenapa tidak gitu? Ya, karena Anda mendapat pelajaran itu. Ya, di prodi gizi dan kemudian di prodi Kesmas juga ada tentang marketing di bidang kesehatan. Nah, ya. Jadi luas banget ya, dan memang nanti kalau sudah Anda lulus dari S1 ya, kalau memang mau jalur ke akademik nanti misalnya selain Anda akan berusaha di luar membuat apa-apa dan sebagainya, Anda juga ingin misalnya jadi pengajar misalnya, masuklah ke S2, ya kan? Kemudian masuklah ke S3, kita punya semuanya, S1, S2, dan S3, kita punya semuanya. Dan alhamdulillah sekali hubungan kita dengan alumni itu bagus. Ya nanti coba cerita sama nanti mbak-mbak alumni di sini, ya supaya kita tetap kontak ya. Jadi memang itu harapan kita bahwa kita keluarga besar. Nah, sehingga nanti adik-adik ini sangat mudah untuk mencari informasi, kan harapannya begitu, bahkan untuk mencari lahan bekerja. Ya. Oke, jadi kesimpulannya Mbak-mbak dan Mas-mas, tidak perlu terlalu khawatir, justru luas banget Anda mau masuk kemana. Yang penting Anda tunjukkan bahwa Anda itu memiliki kompetensi Kesmas. Ada 8 kompetensi yang kita miliki ya. Dan itu sangat bermanfaat dimanapun Anda berada. Ya, oke. Jadi begitu, intinya tidak usah khawatir. Yang penting ketika Anda mengikuti pendidikan, bukan hanya belajar saja, tetapi bagaimana belajar di luar, ya kan? Jadi bagaimana mempelajari hidup, nah itu, dan tunjukkan kualitas. Insya Allah tidak akan tertutup ruang Anda untuk bekerja, ya, dan untuk mendapatkan rezeki, ya. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Bisa menjawab kira-kira? Agak terjawab sudah? Iya, Ibu. Alhamdulillah Baik. terjawab sekali. Oke. Sudah cukup jelas ya, adik-adik semua bahwasannya memang kita nantinya sebagai lulusan S1 Kesmas itu jangan takut kalah saing dalam hal prospek kerja karena akan banyak sekali peluang yang terbuka karena kita juga mempelajari banyak hal banyak bidang di FKM ini seperti itu. Nah, barangkali dari penjelasan Ibu Santi dan Ibu Nyoman tadi, dari adik-adik SMA peserta Investation nih, apakah ada yang mau bertanya? Baik, ini ada yang sudah raise hand, Mas Ilham. Boleh langsung kita minta untuk menyampaikan pertanyaan saja ya? Boleh, kita salah satu deh yang paling cepat ya, Mbak Meza ya. Iya, ini kalau dilihat dari yang paling cepat nih ada di Ariza Sativa. Halo, di. Iya, Kak. Oke, mungkin boleh langsung aja menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Oriza Sativanufi dari SMA Negeri 19 Surabaya. Saya mohon izin untuk bertanya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali inovasi baru yang diharapkan dapat memberikan keuntungan-keuntungan untuk konsumen, seperti melakukan kultur jaringan, rekayasa genetika, dan lain-lain. Dan tidak sedikit juga untuk pemberian zat aditif pada suatu produk makanan atau minuman yang dimaksudkan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Pertanyaan saya, ketika zat aditif sudah terkonsumsi oleh manusia, apakah bisa mempengaruhi proses metabolisme dan fisiologis tubuh
makhluk hidup. Kemudian jika mempengaruhi, bagaimana pengaruh zat aditif terhadap upaya peningkatan gizi manusia. Kemudian yang kedua, terkait dengan teknologi reproduksi pangan, yaitu rekayasa genetika, tentu saja terjadi mutasi gen terhadap objek pangan. Dan saat ini sudah marak sekali rekayasa genetika guna menguntungkan konsumen. Namun, mau tidak mau tentu saja permutasian gen tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi kestabilan gen manusia. Dan hal ini akan sangat membahayakan kualitas generasi kita di masa depan. Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana solusi Prodi Ilmu Gizi UNER dalam menyeimbangkan antara melakukan berbagai inovasi pangan dengan menjaga kestabilan gen manusia tanpa melakukan defisiensi nutrisi? Seperti itu Bapak, Ibu, mohon untuk jawabannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Prof. Nyoman, apakah bisa untuk menjawab pertanyaan dari adik Khaira tadi? Ya, di sini ada KPS dari Prodi Gizi juga, Mas. Ya, Oke, ada KPS. monggo Bu Lail, KPS. Nah ini bagus banget pertanyaannya ya. Nah ini juga Anda masuk di FKM Prodi Gizi, terjawab itu Mbak, dan Anda bisa menjalankan apa yang Anda inginkan itu. Ya, jadi kita memang harus melindungi masyarakat. Ya, nanti juga ada tuh bagaimana membuat kebijakan kesehatan terkait dengan pangan. Gitu ya. Jadi ilmu kita juga tentang kebijakan kesehatan. Monggo, Bu Lail dan juga Pak Trias, Pak WD3 juga bisa. Apa-apa. Monggo, silakan. Sebelumnya terima kasih sudah mempersilahkan Ibu Gizi Lailatul Munirah. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Ilham. Ya, pertanyaannya Mbak Oriza tadi ya, teknis banget ya, salut ya untuk adik SMA udah tanya seperti itu udah kayak mahasiswa. Ya mudah-mudahan nanti pilihannya masuk ke Prodi S1 Gizi ya. Bisa banter ini Bu, bisa banter Bu nanti Bu. Ya. Jadi ya memang betul ya, memang ada. Jadi kalau di gizi itu nanti ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan pangan maupun formulasi makanan begitu ya. Dan salah satunya memang membahas tentang itu. Prinsipnya di prodi S1 gizi itu kalau untuk makanan itu sebagai preventif maupun juga kalau untuk dietnya itu sebagai kuratif gitu ya terhadap penyakit. Jadi pengembangan tentang makanan ya itu ada di mata kuliah teknologi pangan dan gizi, kemudian juga ada di formulasi makanan begitu ya. Lalu untuk ilmu dasarnya itu nanti ada ilmu bahan makanan, itu nanti diajarkan semuanya di sana. Jadi kalau masuk di S1 gizi itu nanti terjawab itu. Gitu. Sekilas aja ya bocoran itu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk Ade Riza, apakah sudah cukup terjawab? Atau cukup penasaran nih? Iya Kak, sebenarnya masih sangat penasaran. Semoga penasaran aja Mas. Semoga penasarannya bisa membuat saya untuk masuk gizi, amin. Amin. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ade Oriza, nanti datang di ACC. Ya saya penutupan gini nih ada tawaran tuh dari Pak Rektor. Iya Bu, amin. Terima kasih Bu. Ya. Mohon doanya. Ya, sukses ya. Amin, terima kasih Bu. Oke, baik kepada teman-temanku sekalian, adik-adik SMA, mungkin ada nggak nih yang bakal bertanya mengenai seputar FKM? Karena tadi kan sudah tentang ilmu yang kesehatan gizi ya. Nah, sekarang untuk ilmu yang kesehatan masyarakat nih, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang on mic atau raise hand? Oke, boleh. Ini saya sudah mulai dari paling cepat tadi, De Aiko ya. Halo De Aiko, selamat pagi. Permisi apa suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Oke, pertama saya perkenalkan, saya Aiko dari SMA Negeri 1 Gresik. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya tertarik dalam prodi kesehatan masyarakat ya, tapi saya enggak bertanya mengenai ilmunya, tapi lebih ke kesehatan masyarakat secara umum. Izin bertanya, apa saja yang harus disiapkan untuk masuk kesehatan masyarakat UNER, serta adakah aksi nyata dari mahasiswa kesehatan masyarakat untuk pengembangan kesehatan untuk masyarakat Indonesia?
Lalu pertanyaan terakhir mengenai lomba PIMNAS nih, saya juga tertarik mengenai lomba PIMNAS, kan di SMA adanya inovasi LKIR seperti itu, dan di mahasiswa ada PIMNAS. Ini apakah dalam Kesmas bisa membuat suatu inovasi yang di dalamnya sesuai dengan ilmu yang dipelajari oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya atas adik Aiko tadi, sangat berbobot sekali nggih Ibu. Mungkin ini saya panggilkan untuk narasumber selanjutnya, yaitu ada Dr. Muji Suliastawati selaku koordinator program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Halo Ibu Muji. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sempat ada pertanyaan nih, Muji. Adik Aiko mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di Aiko ya, tertarik mau daftar di Kesmas ya? Ya, insya Allah nanti ya. Ya, pertanyaannya ini ya praktis ya. Jadi dari sisi praktis artinya ini nanti kalau sudah dapat gelar SKM mau kemana begitu ya. Nah, jadi kalau selama ini tadi mungkin sudah disampaikan ya. Jadi bahwa area kerja Kesmas itu relatif bervariasi ya. Bervariasi ini artinya tetapi penekanannya pada upaya-upaya preventif dan promotif. Nah, itu sehingga pada area pembelajarannya juga nanti adik-adik akan banyak mendapat upaya-upaya yang terkait dengan preventif promotif gitu ya. Termasuk tadi yang ditanyakan Aiko untuk kegiatan mahasiswa PIMNAS ya. Nah, ini kayaknya nanti calon kalau masuk di Kesmas ini nanti bisa mulai semester 2 ya, apply ini proposal ya untuk PKM ya. Dan itu kalau lolos memang akan ke PIMNAS. Alhamdulillah kalau selama ini kakak-kakak yang ada di Kesmas itu juga beberapa kali lolos untuk pendanaan ya, terutama ya, karena pendanaan PKM pun untuk sebelum ke PIMNAS itu juga luar biasa ya. Saingannya gitu ya. Sekian puluh dari ya, ribuan yang mendaftar ya dari berbagai universitas begitu. Untuk yang masuk PIMNAS juga tahun lalu alhamdulillah juga ada ya, tahun 2021 merupakan karena memang kalau PIMNAS dan PKM itu kan memang tidak bisa kerja sendiri ya, tentunya kolaborasi begitu ya. Jadi ada juga sudah yang lolos di 2021 serta tahun sebelumnya. Nah, kalau terkait keilmuannya apakah bisa, karena memang PKM, PIMNAS itu kan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kreatif dan inovasi begitu ya. Sangat bisa Jadi area ilmunya Kesmas itu kan science and art ya. Jadi tidak hanya sains dalam artian eksak begitu, tapi nanti adik-adik juga mempelajari seninya. Nah, seni dalam hal ini seni dalam melakukan upaya-upaya preventif dan promotif. Nah, sehingga nanti juga akan belajar juga materi tentang sosiologi, antropologi begitu. Jadi ada juga. Nah, tapi psikologi juga ada ya, dan ekonomi kesehatan juga nanti dapat juga ya. Jadi hal-hal yang kalau Anda di SMA ini mestinya dia masuk IPS gitu ya. Nah, tapi nanti di Kesmas tadi dapat eksaknya, dapat istilahnya sosial, seninya tadi juga dapat gitu. Dan beberapa proposal yang lolos didanai PKM itu ini memang menyusun atau memberikan alternatif begitu ya, inovasi berkaitan dengan hal-hal masyarakat ya, khususnya di pemberdayaan ya. Jadi how to empower masyarakat ya. Ada itu contohnya yang lolos itu bagaimana memberdayakan
satu kelompok remaja begitu. Nah, itu juga sudah satu inovasi yang cukup pantas untuk didanai di level nasional PKM dalam ini. Jadi gitu, Dik. Jadi mungkin memang selama ini kalau di SMA itu pembinaan KIR-nya ya, tahu menguji itu lebih ke penemuan gitu ya, yang sifatnya eksak gitu ya, nyampur bahan atau. Tapi kalau sudah di level ini perguruan tinggi ini, nanti hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa sosial itu juga merupakan satu inovasi yang cukup bisa dibanggakan gitu ya. Jadi don't worry, be happy. Area Kesmas ini tadi bervariasi, dari science and art-nya ada semua di sini. Jadi belajarnya nggak hanya eksak aja, tapi juga belajar nyeninya gitu di Aiko ya, dan untuk adik-adik yang lain. Oke, itu mungkin semoga bisa menjawab. Ya, mungkin sedikit menambahkan boleh Mas Ilham? Dipersilakan Ibu. Ya, nanti bahkan Mbak, begitu Anda di sana diterima, mudah-mudahan ya kalau memang ini diterima di FKM, lalu ada penerimaan mahasiswa baru, nanti teman-teman BEM ini di situ sudah mulai nih dilatih untuk bagaimana berinovasi, lalu diajak latihan untuk membuat proposal yang nanti ini akan terus didampingi ya untuk akhirnya bisa dilombakan ke level nasional. Nah, karena itu juga menjadi sesuatu yang kita target gitu Mbak. Jadi memang itu video tadi kan bukan hanya belajar saja, tetapi dengan mainan yang berprestasi. Nah, ini saya sebut mainan ya, karena supaya menyenangkan gitu. Ya, jadi banyak inovasinya, dan insya Allah juga kita di UNER itu sangat memfasilitasi. Ya, alhamdulillah ya, memfasilitasi sekali, dan bimbingan-bimbingan untuk itu selalu diadakan baik oleh teman-teman Ormawa ya, dan juga dari Direktorat Kemahasiswaan. Berarti cocok Mbak, enak sudah, silahkan ya berjuang untuk masuk ke FKM ya, dan kita senang sekali kalau mahasiswa kita kreatif seperti Anda ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Mbak Meza. Terima kasih Prof. Nyaman, terima kasih yang telah menjawab. Apakah sudah cukup terjawab di Aiko? Sangat terjawab, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Kembali. Baik, karena tadi sudah kita sempat singgung nih mengenai Fakultas Kesehatan Masyarakat yang ada gizi, ada kesehatan masyarakat juga. Tapi kalian tentunya jangan lupa dengan alumni kita. Aduh, sangat rugi sekali nih, alumni kita tuh benar-benar sangat dibutuhkan sekali di sini ya kan. Yaitu mungkin di sini ada pertanyaan nggak, atau ada yang mau ngomong mengenai alumni S1 Kesehatan Masyarakat dulu nih, Mbak Kholifa yang sekarang bekerjanya itu sebagai safety officer di PT Meisa Internusa Teknik Subkontraktor Stadion Banten. Ini kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang mau resen langsung bertanya mengenai bagaimana nih Kak prosesnya, bagaimana nih infonya dari mana, pengalaman kerjanya bagaimana? Ini ada yang bertanya nggak? Mungkin untuk yang resen, apakah bertanya seperti itu? Bagaimana nih? Ada nggak kira-kira? Ya, mungkin dari adik-adik SMA, barangkali pertanyaan yang ingin disampaikan itu adalah pertanyaan tentang proses kerja, kemudian tentang prosesnya dari alumni-alumni kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion-nya, seperti itu mungkin bisa langsung on mic aja ya. Di sini kita juga mengundang 2 alumni, yaitu ada dari Prodi Kesmas dan juga Prodi Gizi. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya kepada alumni kita? Ya, silakan bertanya, Adik. Mungkin boleh langsung on mic aja ya, Mas Ilham, karena ini ya, boleh langsung on mic. Usul kalau misalnya belum ada yang bertanya, Mas, mungkin alumni diminta untuk menceritakan itu kan area kerja. Kan tadi pertanyaan dari audiens ya, ada area kerjanya bagaimana. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin Mbak Ratna sama Mbak siapa tadi kok saya belum hafal. Mbak Holi ya. Karena saking banyak anak ini sampai dah hafal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Mbak Kholifa. Halo, selamat pagi Ilham, Neza, dan ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Halo. Jadi ini Mbak, aku sempat singgung nih ada beberapa pertanyaan nih dari peserta anak-anak SMA nih. Aku mau tanya mengenai
bagaimana proses untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion, dan waktu dulu dapat info dari mana sih Mbak? Setelah itu pengalaman kerjanya bagaimana? Apakah pekerjaannya itu sekarang sesuai dengan perkuliahan waktu dulu yang Mbak Khalifa ambil? Seperti itu Mbak pertanyaannya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Sebelumnya saya terima kasih sekali sama FKM, teman-teman BEM, dan juga teman-teman Duta yang udah memberikan aku kesempatan buat sharing. Padahal banyak banget yang lebih berpengalaman, tapi dipanggilnya aku. Ya, terima kasih. Oke, ini aku mau sedikit cerita. Kemarin itu aku baru lulus itu September 2021 kemarin. Terus tapi waktu dinyatakan lulusnya itu Juni, soalnya aku ikut yudisiumnya Juni. Jadi proses pencarian kerja itu dimulai dari Juli sampai ini sebenarnya saya juga belum terlalu lama sih di tempat saya sekarang, baru 2 bulanan. Jadi proses cari kerjanya kemarin lumayan kayak roller coaster ya, cari kemana-mana susah banget, apalagi nggak tahu ya ini mungkin karena efek pandemi atau gimana, rasanya susah. Terus kemarin itu aku dapat infonya itu dari teman sertifikasi ahli K3 umum. Jadi kan kalau mau kerja di bidang K3 itu harus ada sertifikasi keahlian namanya ahli K3 umum, dan itu harus punya ijazah dulu. Sebelumnya kalau cutting-cutting itu ada yang ikutnya udah mulai dari semester 7 itu udah bisa ikut. Tapi karena ada peraturan terbaru dari Kemenaker, jadi harus punya ijazah dulu baru bisa ikut sertifikasi. Dan kemarin aku ikutnya bulan Desember baru ikut sertifikasi ahli K3 umum. Terus waktu setelah selesai itu kan banyak tuh ada grup alumni sertifikasi juga. Nah itu ada share-share lowongan gitu yang terkait K3. Jadi aku tahunya kemarin infonya dari situ, dari grup alumni satu lembaga sertifikasi. Terus untuk pengalaman kerjanya sendiri, ya sesuai, karena kemarin aku waktu di Kesmas itu ambilnya minat K3, jadi sekarang juga kerjanya di bidang K3, alhamdulillah linear, dan masih proses adaptasi juga di sini. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Mbak Khalifa, terlalu jauh dan prosesnya sungguh roller coaster banget nih Mbak ya. Lulusnya kapan Mbak Khalifa? Saya wisuda September kemarin, Bu, 2021. Wah, hebat berarti ya. Cepet banget ini. Cepat berarti, iya. Jadi, betul. Sulitnya itu karena persaingan ya. Iya, betul. Soalnya kan waktu saya kan yudisiumnya ikut Juni, Bu, tapi baru wisuda itu September. Nah, kan itu belum punya ijazah ya, Bu, masih pakai SKL. Masih susah. Terus sekarang sudah dapat ya, ya termasuk cepat ya. Ayo sukses. Selamat. Sudah ngisi survei ini ya, Dek? Survei alumni ya? Bu Muji langsung gercep. Nanti terus tadinya langsung nanti tolong ini ya, kasih nomor bisa di chat atau bisa ini Japri Bu Muji ya. Bu Muji langsung aja. Ya. Makasih ya, Khalifa. Selamat ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Khalifa. Oke, mungkin kan tadi udah dari alumni S1 Kesmas nih ya. Sekarang aku mau panggil alumni S1 Gizi. Halo, Mbak Ratna. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Halo. Oke, pertanyaannya tidak jauh beda nih dari Mbak Khalifa, Mbak. Mungkin dari prosesnya bagaimana, terus apakah pelajarannya itu sangkut dengan pekerjaan yang ada di sekarang, seperti itu Mbak. Mungkin bisa di-spill dikit-dikit nih, biar teman-teman SMA pada tahu semua Mbak.
Seperti Iya. itu. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia karena sudah mengundang saya sebagai narasumber. Tak lupa juga saya juga menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu dosen yang sangat saya hormati sampai saat ini sehingga saya bisa mendapatkan karir yang sesuai dengan impian saya. Jadi dulu pengalaman saya kuliah di GIZI itu sangat menyenangkan karena memang sesuai dengan passion saya selama di SMA. Kenapa saya milih gizi juga karena itu masalah dengan masalah kesehatan, yang dimana sekarang itu banyak sekali penyakit-penyakit itu tuh yang tidak disebabkan hanya karena genetik, tapi karena pola makan atau pola hidup manusia itu sendiri. Jadi maka dari itu saya ingin memberikan intervensi medis, tapi khususnya dari perspektif gizi sendiri. Nah, kemudian saya juga dulu lulusnya sama kayak Mbak Holifa, wisudanya bulan September, sempat kerja juga setelah wisuda, tapi kerjanya sebagai asisten dosen, dan sempat resign di bulan Desember kemarin, dan mulai untuk mencari pekerjaan sesuai dengan passion saya untuk mengabdikan ilmu gizi saya sebagai ahli gizi di rumah sakit. Dan alhamdulillahnya saya dapat infonya itu dari Instagram, karena sekarang banyak sekali ya info-info loker itu dari Instagram, dan saya menemukannya di Instagram tersebut, kemudian saya apply, dan itu di Rumah Sakit Al-Irsyad yang saat ini saya tempat bekerja, itu merupakan salah satu opsi dari sekian ratus tempat kerja yang sudah saya apply sebelumnya. Karena memang benar kata Mbak Holifa, memang tantangannya untuk cari kerja itu benar-benar sangat tantangan ya, terutama buat fresh graduate yang belum punya pengalaman di bidangnya, dan kebanyakan kualifikasi dari ahli gizi rumah sakit yang saya apply itu mereka mintanya yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun, sedangkan saya baru fresh graduate gitu. Tapi alhamdulillahnya memang rezeki gak kemana dan jodohnya gak kemana, jadi Tuhan memberikan Rumah Sakit Al-Irsyad ini sebagai tempat kerja saya, dan saat ini saya hampir 1 bulan kerja di rumah sakit. Untuk area kerjanya sendiri tentu sangat sesuai dengan selama perkuliahan, seperti mengasesmen pasien, kemudian memberikan diagnosa gizi, dan memberikan intervensi serta monitoring dan evaluasi pasien tersebut. Kemudian juga ahli gizi di rumah sakit, kita berkecimpung ke dunia manajemen penyelenggaraan makanan pasien, seperti mengadakan barang masuk, bahan keluar, kemudian siklus menunya seperti apa, cara pengolahannya, dan menu-menunya seperti apa, itu juga merupakan tanggung jawab kami sebagai ahli gizi rumah sakit. Sekian, terima kasih sharingnya. Baik, terima kasih Mbak Ratna dan Mbak Holifa. Selamat ya Mbak Ratna. Iya, Selamat terima juga kasih, Bu. Mbak Holifa ya. Hebat ya. Sukses ya. Beza ini mereka berdua pada cepet-cepet banget ya, habis lulus langsung dapat, padahal udah roll coaster tuh, udah banyak sekali pekerjaannya kan. Iya, betul banget, karena emang butuh perjuangan juga ya Mas Ilham. Meskipun kita nanti peluangnya itu juga besar, kan kita harus tetap berusaha. Seperti itu. Kalau jodoh nggak kemana, bener kata Mbak Ratna tadi. Nah, itu kata kuncinya, kalau udah jodoh nggak kemana. Oke, jadi buat adik-adik sekalian, teman-teman SMA sekalian yang mungkin ada pertanyaan buat para alumni, bisa nanti ditanyakan di kolom chat atau di link di form tersebut, biar nanti karena ada hadiahnya. Tapi untuk saat ini kita masih ada salah satu narasumber lagi nih ya Mbak Meza. Iya, betul banget. Nah, sebelum kita ke narasumber terakhir, sekali lagi mengingatkan dan meminta mohon maaf juga kepada adik-adik SMA semua untuk yang pertanyaannya belum sempat disampaikan kepada narasumber kita. Ini masih ada di Ariza ya, mohon maaf untuk bisa lower hand dulu mungkin, karena nanti teman-teman SMA ini masih diberikan kesempatan untuk bertanya, bisa disampaikan di link Google Form yang tadi sudah diberikan ya, mungkin teman-teman panitia juga bisa share lagi di kolom chat, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman di Google Form nanti akan ada door prize-nya juga, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang pertanyaannya
yang belum sempat terjawab, belum sempat menyampaikan pertanyaan, boleh diisi saja linknya yang sudah dibagikan di kolom chat ini. Baik, terima kasih untuk yang sudah membagikan linknya. Ya, mungkin untuk narasumber terakhir pada Mbak Tere, ini untuk closing ini ya, Mas Ilham ya, mungkin bisa memberikan motivasi aja nih untuk adik-adik SMA untuk nantinya bisa masuk ke FKM sesuai yang diinginkan, karena Mbak Tere ini kan juga dari FKM-nya. Mungkin untuk terakhir bisa memberikan motivasinya untuk adik-adik SMA. Silakan kepada Mbak Tere. Baik, terima kasih Mbak Meza. Semoga suara aku sudah terdengar jelas. Dengar jelas, Mbak. Oke, halo. Sebelumnya perkenalan dulu lah ya. Kenalin, namaku Teresa Angelina Krista, bisa dipanggil Mbak Tere. Aku dari S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, yang saat ini menduduki semester 4. Oke, untuk motivasi, aku punya satu kata-kata motivasi nih yang biasanya aku gunain dalam dunia perkuliahan, yaitu hidup itu pancarona, jangan menjadikan abu tanpa berbuat apa-apa. Jadi, benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Dekan kita tadi, Ibu Santi, bahwa jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, jangan takut untuk mendaftar di Universitas Airlangga, meskipun kalian ketahui kalau misal kalian takut, oh UNER ini rankingnya tinggi-tinggi nih, aku takut kalah saing sama teman-teman yang lain. Nah, itu jangan ada di pikiran kalian kayak gitu. Jadi, kita juga harus keluar dari zona nyaman ya, teman-teman. Jangan kita stuck di pikiran kita aja, kita juga harus mencari sumber informasi-informasi yang lain, karena informasi sekarang kan juga banyak ya dicari, ada di Instagram, terus di website di ppmb.uner.ac.id, kalian juga bisa akses di sana untuk melihat keketatannya, daya tampungnya, persaingannya, dan lain-lain. Jadi pesan aku, nanti juga ketika kalian sudah di dunia perkuliahan, kalian harus enjoy dengan pilihan kalian, dan juga jangan lupa untuk ikut seperti pengembangan soft skill, seperti organisasi, dan lain-lain, dan karena itu menurut aku juga sangat bermanfaat untuk pengalaman kita untuk mencari di dunia pekerjaan. Mungkin seperti itu saja Mbak Meza dan Mas Ilham. Baik, terima kasih untuk motivasinya Mbak Tere. Itu ya tadi teman-teman semua motivasi dari mahasiswa S1 Gizi nih, dari FKM-nya langsung. Jadi teman-teman nanti juga bisa mengambil motivasi yang telah diberikan oleh Mbak Tere. Nah, mungkin itu tadi Mbak Tere ini memberikan motivasi juga sebagai penutup dari sesi talk show kita hari ini. Luar biasa sekali, tadi ada banyak narasumber yang sudah memberikan pelajaran juga bagi kita semua. Mungkin teman-teman semua bisa memberikan applause dulu bagi narasumber kita, bagi kita semuanya juga. Karena telah melaksanakan sesi talk show dengan baik, mungkin bisa memberikan reaksinya atau boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan Terima ya. kasih. Sukses ya buat Mbak Doain Ratna ya. dan Mbak Kholifa, sukses juga buat Mbak Teresia ya. Hebat. Baik ya, Ayo nih Mbak Teresia. Teresa. Iya. Terima kasih Ibu. Ayo, pinter, semangat ya Mbak Ratna, Mbak Kholifa. Baik Ibu Nyoman, terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah hadir di info session kali ini. Itu tadi kita sudah melaksanakan sesi talk show di acara info session FKM Unair. Dan untuk pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat terjawab, sekali lagi akan kami jawab juga nanti diinfokan di IG FKM Unair. Yang penting teman-teman nanti bisa mengirimkan jawaban atau pertanyaannya terlebih dahulu ya untuk menjawab atau mengisi di link Google Form yang kami berikan. Seperti itu ya Mas Ilham. Iya, benar banget Mbak Meza. Dan jangan lupa juga buat door prize-nya nanti bakal kebagian 2 orang untuk pertanyaan yang terbaik yang ada di link G-Form. Nanti coba cek terus di IG FKM UNER atau APH FKM UNER. Benar ya Mbak Meza ya? Betul sekali Mas Ilham. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara, pada hari ini saya selaku moderator bersama dengan partner saya, Mas Ilham ini, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi untuk adik-adik SMA, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen yang sudah menghadiri info session kali ini.
Dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas mengenai FKM Unair. Sampai jumpa di lain kesempatan, adik-adik SMA semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di FKM Terima Unair kasih ya. Mbak Mesa, Mas Ilham. Terima Mbak kasih. Mesya, Ya, diingatkan isi daftar hadir itu. Para peserta yang hadir ini diminta untuk ngisi daftar hadir ya, jangan lupa. Iya, Ibu. Iya, Bu. Nah, iya, teman-teman SMA semuanya, jangan lupa juga untuk mengisi link absensinya. Link presensinya sudah di-share juga ya di kolom chat. Jangan lupa diisi sebelum meninggalkan room. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya di SMA. Ditunggu di FKM Unair. Oke, sampai ketemu di FKM Unair. Kami tunggu. Sampai ketemu. Nah. Terima kasih ya semuanya. Ditunggu di ACC juga ini. Hari ini hari terakhir ya. Iya, Ibu. Ya, betul. Iya. Baik. Sukses buat semuanya ya. Terima kasih untuk para alumni yang telah ikut membantu suksesnya AEE 2022 ya, Mbak Kholifa, Mbak Ratna. Sukses buat Bu. semuanya. Iya. Jangan lupa tetap sambang kampus ya. Ya, siap. Baik, terima kasih Prof. Nyoman, Pak Trias, Pak Ato, Bu Muci, Bu Lail, Pak Zainal, Bu Lora, Pak Dominikus, Bu Zida, tadi saya lihat ada tuh. Siapa lagi? Bu Stefani ya, tim USIK, Mbak Dia. Makasih semuanya para mahasiswa, Mbak Teresia dan juga BEM beserta timnya, hebat. Ini yang ditunggu mahasiswa, calon mahasiswa ya. Jangan lupa pilih S1 Kesmas dan S1 Gizi. Jangan salah pilih ya. Ya, luar biasa, jangan pilih, Iya. jangan salah pilih gitu ya. Teman-teman Iya. harus pilih prodi yang di FKM Betul. Unair tentu Iya, saja. betul. Iya. Terima kasih. Saya izin live ya. Saya juga pamit. Ditunggu ya adik-adik Bu, ada semuanya. kampus ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Mama, Mbak Trias, Mbak ya, Mbak-mbak semuanya, ibu-ibu semua, Bapak Areng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia PPMB. Adik-adik duta. Terima kasih Mbak Dia, adik-adik duta Ibu Sing, semuanya, Mbak Bu Tida. Laura. Saya mandi dulu sampai belum mandi. Jangan buka rahasia Mbak Dia. Di jamak. Saya selip. Kelihatan kok Mbak. Masih cantik Mbak. Kelihatan belum mandi, kelihatan. Terima kasih semuanya. Oke, sukses semuanya. Terima kasih. Makasih, nih ada Oriza masih stay. Hai Oriza, sampai ketemu di FKM ya. Iya Kak, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Kak Sida. Assalamualaikum. Iya Kakek Ilham, oke ya Kakek Trias ya, makasih. Saya live dulu. Makasih ya teman-teman duta, makasih kerja kerasnya. Terima kasih juga. Mbak Meza, Banyak Ibu Bapak. Mas Ilham, Mas Bagus, Mbak Tessa, siapa lagi tadi yang bekerja? Semuanya, Bu. Semuanya yang bantu, Feren. Terus ada siapa lagi ini di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teresa, makasih. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Mohon izin, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Bu Zida.